Niki Mas, kula niki badhe apa wawancara ke panjenengan Monggo. tentang Jarima. Nggih, langsung mawon nggih. Monggo. Kan di sini Jarima itu adalah orang yang melakukan melakukan pelanggaran. Dan di sini saya juga mendapatkan judul Jarima dan Gabungan Hukuman. Yes, kula niki mau bertanya tentang judul tadi, bagaimana pendapat Mas tadi. Ya, yang pertama yakni apa pendapat Mas tentang Jarima di Indonesia? Apa masih berlaku? Jadi gini Mas, Indonesia itu memiliki hukum sendiri, bukan negara Islam tapi negara beragama. Artinya dalam Indonesia sendiri memiliki aturan, bukan seperti di Arab. Jarima itu kan kayak hukum di Arab gitu kan. Kalau misal ada melakukan pelanggaran beragama nanti ada hukumannya sendiri. Nah, jadi di Indonesia itu ada daerah yang masih menggunakan jarima, sampai daerah itu dijuluki sebagai Serambi Mekah. Nah, di Aceh itu masih berlaku, tapi untuk daerah-daerah lain ya tidak bisa Mas, tetap mengikuti apa yang ada di Indonesia itu di undang-undang seperti itu. Oke, taman iku lah. Kuliah di mana? Kok? Di UIN Mas, kula iki enten tugas wawancara panjenengan. Oh, suruh dosen. Nggih. Nggih, lanjut mawon nggih yang kedua. Nggih, monggo. Niku. Bagaimana gabungan hukuman jarima jika ada seseorang melakukan zina, apakah harus dihukum seperti yang di Arab? Seperti kan kalau di Indonesia ini di dalam undang-undang hanya di penjara. Kalau di Arab kan dicambuk 100 kali, kayak kisahnya Sayyidina anaknya Sayyidina Umar yang melakukan zina dan akhirnya dicambuk oleh ayahnya sendiri sampai beliau menghembus nafas terakhir. Apakah di Indonesia bisa kayak yang di Arab? Ya seperti yang saya katakan tadi ya, jadi tidak semua daerah di Indonesia itu disamakan dengan negara Islam, negara Arab sana. Jadi kalau di luar daerah Aceh ya mengikuti itu Mas, undang-undang oleh KUHP itu. Ya, mungkin diganti dengan denda atau penjara atau gimana ya. Semua ada hukumannya sendiri ya. Tidak dicambuk gitu, tidak dirajam seperti itu. Misal kayak yang di Aceh itu gimana? Apakah ditetapkan di undang-undang atau dicambuk? Kan di Aceh kan Ya, kalau di Aceh itu mengikuti hukum syariah yang berlaku, jadi di sana ada hukumnya sendiri, tidak mengikuti undang-undang. Jadi kalau misal ada pelaku zina ya dicambuk seperti peraturan di daerah setempat, ada aturannya sendiri, tidak mengikuti Indonesia karena ya di sana kayak daerah Islam gitu, adat Islamnya itu masih kental. oh iya. Niki enten malih pertanyaannya. Monggo. Apakah jarima sekarang masih ada di Indonesia? Sudah. Iya, Jadi kalau jarima di Aceh sana itu masih berlaku kayak seperti ada yang maling dipotong tangan atau zina ya dipajang seperti itu. Kalau di luar Aceh ya nggak ada Mas.
menggunakan hukum pidana KUHP tadi, ada hukuman mengikuti aturan Indonesia, bukan aturan Arab seperti itu. Iya Mas, niki enten malih Nggih. kan itu masih jarimah di Aceh, seperti jarimah di Aceh. Nggih. Coba Mas napa niku sebutkan niku contoh hukuman jarimah di Aceh itu apa saja nggih? Ya banyak Mas, jadi hukumannya itu mengikuti apa yang dilakukannya oleh si pelaku tadi. Jadi ada kadarnya sendiri-sendiri. Seperti kalau orang di Aceh sana melakukan perzinahan, itu ada yang namanya hukuman cambuk. Jadi di sana cambuk kalau nggak salah 100 kali, dan juga ada yang dipenjara. Terus ada yang biasanya mabuk-mabukan, minum khamar, itu ya dicambuk juga, tapi kadarnya itu dikurangi jadi 40 kali cambukan. Ada yang melakukan perjudian itu biasanya dicambuk hingga 40 kali, jadi disamakan yang minum khamar tadi. Dia aslinya masih banyak lagi, cuma ya beberapa itu aja contohnya. Berarti kesimpulannya gini, lek yang jarimah tadi termasuk itu apa namanya, kayak minum, melakukan maksiat itu Iya. tergantung cambukannya nggih. Iya, jadi apa ya, semakin tinggi, semakin besar tingkat dosanya yang dilakukan oleh si pelaku ya semakin banyak juga jumlah apa yang harus ditanggung tadi, dihukum tadi. Oh iya. Seperti itu. Ya Mas, Monggo. ampun nih. Loh, tanya lagi ya gak apa-apa. Bon sampun nggih ngapunten nih. Nggih, Pun gak waktu nih sampai panjenengan. Oh, betul napa Nggih. sami.